Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Tali, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Bang Ihsanuddin Insya Nursi ini. Allah. Bagaimana saum ke hari ke-15? Alhamdulillah, nampaknya kita selalu punya cerita dari setiap hari ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Itu yang kita Insya inginkan. Allah. Insya Bang Allah. Ihsanuddin Nursi, Iya. ini saya ingin konsultasi sedikit nih. Kemarin saya punya tetangga itu ditangkap polisi. Wah, nampaknya ini dia itu bandar edisi ya. Bandar edisi itu macam apa tuh, kripto gitu, uang emas lah begitu ya. Iya, iya. Tapi luar biasa orang Indonesia ini kok apa ya, urusan bodong-bodong begini masih terus percaya. Tapi apakah sebuah itu triliunan loh Pak, yang ditangkap saja duit yang di situ 17 mobil mewah di kampung kita ini, tidak jauh, cuman 800 meter dari rumah saya. Memang saya lihat kok ini rumah makin tinggi dibangun. Nah, tapi luar biasa apa yang menyebabkan orang kita itu banyak. Dulu ada urusan emas, sekarang ada urusan. Tapi yang saya ingat juga, saya ingin koneksikan dengan cerita di Turki. Turki ini menangkap 68 tersangka dalam kasus mata uang kripto. Nah, ini lebih tegas gitu. Apa yang terjadi? Saya ingat Bang Ihsanuddin Nursi pernah cerita zaman akan berubah ke dunia begini-beginian. Bagaimana Bang? Kalau soal tetangga yang ditangkap itu kita pernah cerita setahun lalu. Iya, betul kan? Iya. Karena banyak warga ngomong awalnya, tapi saya nggak berani Iya, apa ya. justru karena Ihsan tadi tanya pada saya, Hmm, hampir kurang lebih setahun lalu gitu. Bagaimana edisi cash? Saya bilang jangan kan. betul. Saya bilang jangan ikutan karena itu lebih banyak ke money game misalnya. Bitcoin itu dengan basis blockchain itu money game. Gitu. Anda mesti beli Bitcoin dengan senilai tertentu, dengan jumlah tertentu, lalu Anda mentransaksikan Bitcoin yang transaksi Bitcoin itu turun naik. Turun naiknya tidak jelas kenapa gitu. Padahal dia belum digunakan untuk mentransaksikan barang-barang lain. Tapi kan masuknya dalam perspektif money game kan. Money. Begitu juga kalau sekarang kita lihat misalnya ada beberapa orang menjadi punya kekayaan miliaran US dollar karena Bitcoin. Tadi formatnya adalah blockchain. Saya pernah cerita di 2019 November gitu, ada International Conference Bitcoin International Conference di sebuah hotel mewah di kawasan selatan gitu ya, hotel bintang 15 plus gitu. Yang saya bilang pesertanya 80% itu adalah warga negara Cina gitu. Karena paspornya berpesan. Artinya mereka memang melihat peluang memainkan Bitcoin di Indonesia itu luar biasa besarnya gitu. Nah, sementara pada Desember 2019 BI menutup transaksi kripto, transaksi digital tepatnya, bukan transaksi kripto, transaksi digital itu yang punya Snapchat, yang punya Cina di Bali gitu ya. Artinya kalau kita masuk ke dalam situasi cryptocurrency yang sesungguhnya sebagai alat tukar untuk transaksi barang-barang umum, berbeda dengan persoalan money game. Nah, yang ditangkap di Turki itu lebih karena posisinya sudah, kan saya bilang cuma 3 bank dunia yang sedang sibuk bicara digital dalam pengertian cryptocurrency. Yaitu European Central Bank, PBC, People Bank of China, Bank Sentral Cina, lalu Federal Reserve. Kalau BI cuma sekedar ikut mengadaptasi dan menyesuaikan diri bagaimana transaksi digital yang kemudian sudah kita lihat beberapa bank di Indonesia sudah melakukan transaksi digital tadi gitu. Jadi istilahnya mobile banking tapi berbasis digital. Itu posisinya, artinya menggunakan handphone sudah transaksinya. Itu yang mereka maksud sebagai digital banking itu semuanya transaksi dengan handphone. Nah, itu digital banking. Nah, kalau terjadi penangkapan di Turki, itu nggak jauh banyak beda dengan money game posisinya.
Sehingga muncullah posisi gitu dan tidak ada satu negara di dunia kecuali Cina, itu pun dari baru beberapa provinsinya yang sudah sepenuhnya menerapkan kripto berbasis digital tadi, digital banking semuanya. Karena begitu Anda menggunakan digital banking akan merujuk pada posisi berapa Anda punya saldo di bank. Saldo Anda di bank akan menjawab apakah pembelian Anda berkurang atau kemudian penjualan Anda menambah rekening di bank apa enggak gitu, misalnya kalau pakai transaksi kayak gitu. Makanya kita lihat di dalam digital banking dia mencakup soal pembayaran, dia mencakup soal pembelian, dia mencakup soal transfer kiri kanan gitu. Dia tapi sekaligus nanti akan masuk juga kalau yang sedang ramai di Indonesia yang soal pinjaman online gitu. Itu dia. Dan nanti karena kalau yang paling cepat kan untuk mengantisipasi tadi adalah BRI, karena itu digitalnya kan berapa digit, kalau nggak salah BRI itu digitalnya sudah sampai 15. Anda kalau punya rekening di BRI itu nomor rekeningnya sampai 15. Kalau di Mandiri belum sampai seperti itu, BCA juga belum gitu. Yang paling banyak tuh BRI karena luas jaringannya. Saya 2 tuh posisinya. Salah satunya BRI gitu posisinya. Nah itu pertanyaan. Nah ke depan yang saya sebut sebagai orang akan masuk ke dalam cryptocurrency, ya pada hakikatnya cashless society. Ini omongan saya pada 2010, 2009, 2010 gitu ya. Ketika kita ngelihat begitu kencangnya pertarungan antara real transaction dengan berbasis kertas sama orang sudah mulai masuk transaksi cuma dengan melalui real time gross settlement. Orang melakukan transfer dengan itu, tapi nanti orang akan lagi merchant to merchant, individual to merchant, merchant to merchant, itu akan sudah dengan begitu gitu. Itu kita sudah baca saat itu payment system. Makanya saya ini kritik juga buat BI yang begitu lamban menerapkan gerbang pembayaran nasional yang ternyata dalam banyak hal juga tidak terlampau baik dan kalah dengan tetap payment sistemnya dua payment system yang tetap menguasai dunia tadi gitu posisinya. Kita ngelihat. Nah saya berharap kalau sekarang pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV mau masuk ke situ, selama pemerintah sendiri belum menerapkan kriptonya gitu ya, dengan basis digital banking, nggak usah ikutan lah, karena ujungnya nanti Anda akan terperangkap ke dalam money games. Money games ya tentu saja mainnya persepsi basisnya gitu. Itu dia. Kalau sudah persepsi kan jatuhnya fantasi. Kenapa mesti naik, kenapa mesti turun kan semuanya apa itu penyebabnya gitu. Tapi orang kita nih kan di belakang itu harus ada pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab soal itu. Basis penilaiannya apa, collateral asetnya apa gitu. Kayak BI menerbitkan rupiah misalnya, dia kan ada collateral aset. Itu kan bank notes-nya BI. Bank notes-nya BI yang merupakan kalau pakai sudut pandang BI, dia berarti liabilities. Kalau bagi orang lain itu berarti aset gitu. Nah, kalau BI itu bank notes-nya atau rupiahnya itu adalah liabilities atau kewajiban, berarti BI mesti punya kewajiban untuk membayar apa itu. Biasanya ditransaksikan dengan kekuatan cadangan dia punya. Bagaimana posisi neraca yang dia punya termasuk emasnya gitu, nggak lihat. Nggak bisa sembarangan kita main kayak gitu. Itu yang saya sebut sebagai ketika BI sudah mengadaptasi soal digital banking dan cryptocurrency, maka banyak hal. Saya misalnya memasalahkan bagaimana relasi hardware-nya gitu, karena begitu hardware yang tergantung pada orang, oke lah kita bisa memainkan software-nya dengan baik gitu posisinya, sehingga firewall kita, pengamanan security kita bagus gitu posisinya. Tapi kalau begitu masuk di hardware nanti dulu. Dia bisa masuk dalam kebijakan di hardware gitu. Makanya Zuckerberg sama Bill Gates demikian kencang soal begitu gitu. Karena mereka sadar mereka menguasai aplikasi, mereka menguasai juga posisi bagaimana sistem yang dibangun lewat hardware dan software itu gitu. Luar biasa. Karena orang kita ini kadang-kadang apa ya?
hanya untuk sekilas lihat keuntungan besar itu dia nyemplung gitu, nggak tahu itu jurang. Yang halal ini kan juga masih banyak lah kalau kita mau gitu. Nah, yang saya lihat juga ada perkembangan tadi Bang Ihsanuddin Nursi sebut BRI. BRI ini kan sekarang yang syariah itu menjadi BSI, bergabung dengan berbagai bank syariah lainnya. Apa yang diharapkan di akhir tahun ini? Kan ini akan menjadi bank terbesar nomor 2 paling tidak di dunia ini. Entah nomor 1 siapa itu. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perkembangan bank syariah Indonesia ini, TBK, ke depannya? Aset bankingnya dulu ya, aset bankingnya. Merger itu butuh waktu ya. Budaya butuh juga. waktu. Ini anchor yang dipakai ini kan hanya karena Bank Mandiri asetnya lebih besar, maka kelihatan Mandiri yang menjadi lebih menguasai. Padahal dari segi sistem yang lebih bagus ada sistem BRI. Ini saya terbuka aja nih. Ya, apa adanya. Saya ngomong apa adanya aja ngeliat. Dari itu situasi merger ini menjadi yang saya tahu jadi kurang smooth. Gitu. Anda bayangkan dulu ketika Bank Mandiri merger dari 4 bank gitu. Itu butuh waktu lama sampai dengan 2004, 2009 posisinya. Itu situasinya masih harus mencari posisi nyaman gitu antara BBD, BDN, Bank Ekspor dan Bapindo. 4 itu posisinya. Harus cari posisi yang betul-betul pas, enak ngeliatnya. Nah, begitu juga dengan merger 3 bank ini, bagaimana situasi anchornya nih siapa? Kalau dibilang anchornya tadinya sistem yang dianut adalah BRI Syariah gitu posisinya karena sudah terbuka dengan sistem digital yang jauh lebih baik posisinya. Maka sesungguhnya kodenya mesti pakai kode BRI supaya perpajakannya nggak juga susah. Nah, di sini masuk. Nanti item pajaknya, ini item pajak yang diambil, item pajaknya Bank Mandiri atau item pajaknya BRI Syariah. Karena ini menyangkut soal langsung pemotongan perpajakan yang muncul dari tiap bank. Gitu loh. Relasinya ke sana gitu. Begitu juga kontrol ke OJK. Begitu juga kontrol ke BI gitu. Jadi aspek bankingnya sendiri panjang gitu, ada hal yang itu. Nah, saya dengar di situ sampai dengan hari ini masih ada masalah yang belum selesai. Itu aspek bankingnya di dalam. Sekarang kita lihat aspek keluar gitu posisinya. Ketika kita mendengar Citibank keluar dari consumer banking, tapi akan tetap berada di Indonesia tidak dalam posisi consumer banking, saya tetap menyebut itu lebih karena persoalan persaingan. Karena begitu ketatnya persaingan Indonesia, terutama karena situasi Citibank sendiri, dia harus mengikuti gencarnya perbankan nasional yang menembus pada digital banking secara luar biasa. Dan pada saat yang sama belum ada standarisasi digital di Indonesia. Itu dia. Ini kalau cerita digital ini, Bang Ihsanuddin Nursi, saya jadi bingung ngelihat. Ini kan pada merger. Ini ada lagi Gojek sama Tokopedia merger mengharapkan dana 263 triliun. Kalau bank sih asetnya jelas. Nah, kalau ini bagaimana, Bang? Ini cerita di balik kertas semua bagaimana, Bang? Aset valuation-nya atau valuasi asetnya itu mereka sangat tergantung pada penilaian konsultan dan pasar atas posisi keterampilan. Jadi lebih ke intangible asset di posisi yang mereka punya. Jadi ini berkaitan nanti dengan relasi bagaimana Waskita yang punya saham 30% di Kuala Namu itu, Jasa Marga Kuala Namu Medan. Betul. Seperti itu bisa ngeliatnya. Orang biasanya begini, kalau kita ngambil main di pasar modal, orang akan menarik relasi antara market valuation, valuasi pasar dengan valuasi ekuitas. Biasanya ngeliatnya begitu. Nah, ketika maksud ekuitas yang dimaksud tentu berhubungan dengan yang namanya intangible asset. Sementara aset-aset fisiknya gitu ya, posisinya itu kan sangat terbatas lebih pada teknologinya sendiri. Karena aset lainnya mereka nggak punya posisinya.
Tapi ketika terjadi pembentukan modal dengan tambahan modal macam-macam, jadi kelihatan ngegelembung gitu posisinya. Ini yang kita kemudian istilah saya overvalue gitu ya, overpricing pada penilaian perusahaan-perusahaan teknologi seperti ini gitu posisinya. Kan biasa kan kalau kayak gini orang pasar langsung menilai, wah ini punya nilai tinggi posisi gini dan ini mau percepat. Di awal-awal kayak gitu kan akhirnya orang bermain persepsi pasar. Nah, market valuation itu bermain dalam kerangka persepsi yang berhubungan dengan ekuitas, dan sementara sesungguhnya di belakang itu adalah ada intangible asset. Nah, pada posisi itu sesungguhnya ada investasi yang dilakukan. Nah, investasinya sendiri secara real money, real investmentnya itu tidak sebesar pada posisi yang disebut sebagai market valuation yang tinggi gitu melihatnya. Nah, kalau Tokopedia dalam keputusan Gojek, nah itu karena mereka melihat ada hal yang menarik di belakang. Ini menarik di sini. Soal bagaimana transaksi yang terjadi di Tokopedia dengan pengantarannya. Kan kata kuncinya dia adalah di pengantaran. Business delivery-nya. Bagaimana barang tersedia di Tokopedia, apakah Tokopedia penerima titipan ataukah Tokopedia sendiri yang menyediakan gitu posisinya kan beda nih. Macam-macam. Kalau misalnya kita melihat Tokopedia cuma Ihsan Talib menitip barang X di Tokopedia, nanti kalau orang beli silahkan di sana, lalu kemudian orang itu akan jadi Tokopedia tidak ngumpulin barang. Tapi padahal Tokopedia juga ngumpulin barang gitu misalnya. Dia ngambil dua posisi kan. Di satu sisi dia marketplace, tapi di sisi lain dia cuma sekedar jadi perantara misalnya. Kan beda tuh melihatnya. Nah kan kata kuncinya tetap di pengiriman. Pengantaran. Ongkirnya istilahnya. Itu ada subsidi. Nah, ongkirnya sendiri gede volumenya, maka mereka berani di situ mainnya. Nah, mereka melihat sementara ini saya belum melihat sebegitu jauh ya posisinya berapa angka volume transaksi yang terjadi di misalnya ketika kita bandingin Tokopedia yang di belakangnya ada Alibaba gitu posisinya. Dengan Lazada, dengan Bukalapak, dengan yang lain-lain, dengan marketplace yang lain, misalnya platform marketplace yang lain, misalnya. Saya belum ngebandingin berapa besar yang volume. Dan itu kan pajak sesungguhnya. Ada pajak di belakang. Itu yang kemudian dimasalahkan oleh Sri Mulyani, baik dalam kerangka besarnya sendiri tentang platformnya, lalu tentang transaksinya gitu ya posisi. Itu kan pajak semua mainnya. Nah, kalau Gojek dan Tokopedia merger, yaitu tujuannya tadi ada opportunity business, dan itu membentuk dua hal. Market valuation-nya bagus di satu sisi, tapi sisi lain real business-nya adalah ongkir. Gitu. Aduh, memang ini apalagi obral tak bagaimana ya dikumpul tapi biar tetap bakar duit ya. Bakar duit ya. Tetap bakar duit. Tapi karena itu SoftBank-nya, nah kan belakang ini juga ada SoftBank nih, ada bank. Si ini kan punya bank nih. Tokopedia ini, dia punya bank. Nah, banknya ini kemudian berhubungan lagi dengan posisi transaksi. Jadi format transaksi pembayaran itu kan juga ada fee based income namanya. Fee based income itu kan diambil dari situ dan itu membesar gitu. Saya sebenarnya punya informasi lain dalam konstruksi. Siapa sesungguhnya the real owner dari semua transaksi besar ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini ujungnya kemana. Jadi berapa lapis transaksi, ujungnya kemana, ada di mana nih gitu. Tapi itu itu cerita lain lagi. Pengalaman saya ya, panjang itu ceritanya. Panjang. Tapi saya pengen juga dengar cerita masalah Medan Kuala Namu tebing tinggi ini yang the King Rising Ring. Mulai kita Lego, kita punya tol satu persatu, tapi apakah wajar dengan harga atau harga kepepet di harga pandemik ini kan harga COVID? Apa yang terjadi sebenarnya di satu BUMN ini yang di antara BUMN yang sedang kedap-kedip di hari-hari ini, Bang? Silakan. Kalau pendapat teman-teman di sosial media, itu kan besar kepemilikan Waskita. Tunggu dulu, kita pernah tahu ya bahwa yang namanya Waskita pernah rugi 7 triliun ya? Iya, tahu. Oke. Kita pernah tahu Waskita pernah masuk ke dalam cerita investasi tol bodong ya? Sehingga direkturnya ketangkep ya? Setelah dia pindah baru ketangkep. Ingat dulu ya kasusnya ya? Kasusnya ingat dulu nih, jangan kita lupain karena nanti ini soal kinerja Waskita. Jadi jangan pada transaksi Ansih Kuala Namu berbeda, tapi ada kinerja lain yang mesti dilihat pada Waskita. Saya ingin ada relasi berpikir yang kuat dari konstruksi melihat Waskitanya. Ini yang saya tidak mau terperangkap ke dalam kajian
antara tadi ekuitas dengan posisi harga pasar, dan nanti ketemu dengan berapa jumlah investasi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan jasa marga Kuala Namu di sana. Kuala Namu Medan itu. Kalau dihitung dari posisi investasi 80 miliar per kilometer, maka dia butuh sekitar 4,4 T gitu posisinya untuk bangun itu gitu posisi. Nah, waskita punya 30% dari situ, sehingga yang beredar di media itu kepemilikan waskita 1,47, tapi dijual, nah di sini menariknya, dijual dengan harga sekitar 820 miliar. Disitulah kemudian sejumlah teman-teman itu menganggap ini jual rugi gitu. Nah, ketika jual rugi, Said Didu konfirmasi ke saya, berarti sesungguhnya dulu investasinya tidak 1,47 dong, cuma 820 gitu. Saya bilang, kan udah saya bilang, waskita pernah mengalami investasi bodong pada jalan tol. Iya. Ketinggian biaya ininya. Ketinggian. Nah, bisa jadi saya bilang yang kedua, bisa jadi memang investasinya overpricing. Sehingga keluarlah uang 1,47 triliun. Kemana tapi itu? Pasar kemudian ternyata menilai hanya 820, realnya ini cuma segini gitu. Harga pasarnya. Kenapa? Karena di situ direlasikan dengan prospek pasarnya, orang prospek pasarnya kayak apa gitu ya. Yeah. Dan ternyata ketika dihitung dengan orientasi pasar dengan real investmentnya, enggak, nilainya cuma 820 misalnya gitu. Nah, Iman Sugema, teman saya juga posisinya, menganggap ini kajiannya mestinya menarik relasi antara ekuitas gitu ya, berapa modalnya gitu ya, dengan berapa penilaian pasarnya, tidak perlu direlasikan dengan investasinya. Nah, saya ambil tiga-tiganya. Kan tadi saya bilang, saya ambil tiga-tiganya. Berapa ekuitasnya, berapa market valuation-nya, berapa investasinya gitu. Kalau kita kayak gini, kita fair gitu ngeliatnya. Karena saya tidak mau bermain persepsi. Dalam hukum ekonomi Islam, saya ulang, dalam ekonomi Islam, tidak bisa. Zero perception. Jadi pasar tidak boleh dibangun berdasarkan persepsi. Yang belum ada gitu. Jadi dalam transaksi pasar, dalam hukum ekonomi Islam, tidak boleh ada fantasi. Tidak boleh ada fantasi. Nah, fantasi itu kalau pakai bahasanya ekonomi liberal, itu persepsi pasar. Tapi nggak boleh ada kalimat nanti akan meroket gitu, nggak boleh gitu. Iya. Sekarang itu adanya. Jadi mereka mainnya semuanya persepsi. Islam tidak mengenal persepsi. Kenapa? Karena Islam tidak mengenal fantasi. Jangan pernah kamu berangan-angan. Ketika kamu berangan-angan, kamu sudah kemasukan setan. Ya. Tapi kalau angan-angan Jakarta beli beras dari Cilacap, dari Ngawi, dari Kuningan, boleh dong, Bang Ihsanuddin Nursi. Ini gimana tuh kisahnya? Sebenarnya belum, saya sambut begini. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Joko Widodo tapi nggak jalan. Oh gitu. Waktu itu Joko Widodo waktu dia jadi gubernur, dia mencoba menarik relasi dari sumber produksi, memperpendek jalur distribusi untuk masuk langsung ke Jakarta. Nah, tapi nggak jalan karena sibuk meraih posisi dari gubernur presiden kan. Kepepet waktunya ya. Joko Widodo yang nembus sama. Nah, Anies melihat opportunity itu yang luar biasa karena tidak ada orang di Indonesia yang tidak melihat bahwa yang namanya ternyata orang-orang yang bermain di distribusi itu menikmati keuntungan luar biasa daripada produsennya, daripada petaninya. Banyak yang uring-uringan berarti nanti ini pedagang beras ini kan dibebas langsung sama Pemda ke Pemda langsung. Gimana, Bang? Sesungguhnya menurut saya malah lebih menguntungkan publik, Pak. Oh iya, pasti. Yang bisa publik begitu daripada kemudian kita menguntungkan segelintir orang. Tengkulak gitu, betul ya. Iya, menguntungkan publik banget itu posisinya. Sangat. Bisa lebih terkendali. Saya bahkan pernah menggagas begini. Aduh, saya kalau udah sampai mikir di sini gagasan saya keluar macam-macam ya. Enggak, karena terus terang saya kesel gitu, ada rasa kesel. Ini orang-orang ini mikirnya apa ya? Kan di Jakarta itu PD Pasar Jaya merupakan BUMD kan? Betul. Iya. Itu kan sebenarnya retailnya kan? Retailnya di mana mereka memanage sejumlah pedagang pasar kan?
Iya. Lalu kan cuma tinggal membagi sektor. Anda sektor beras, Anda sektor sayuran, Anda sektor ini. Saya akan melakukan ini posisi. Jadi PD Pasar Jaya yang melakukan itu gitu loh. Tembak ke sini ke sumber produksi dipersingkat. Wah itu dahsyat. Mereka nggak cuma sekedar main properti. Judulnya jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila gitu. Apalagi ditambah dengan berkembangnya IT seperti sekarang, tambah gampang lagi. Cepet. Data. Aduh, sebenarnya yang akan numbuh seminggu depan apa, lihat semuanya ada di data itu luar biasa. Gampang sekali tuh. Apalagi sekarang dengan main kalau pakai sayuran pakai hidroponik. Oh hidroponiknya si Anu begini jumlah sini gitu. Wah cepet harusnya. Emang luar biasa. Tapi kan orang melihat nih terobosan atau kolaborasi ini harusnya bisa. Kalau mau bisa ya. Yang jadi masalah kan banyak kepentingan di balik oligarki ini kan. Mereka kan urusan komisi-komisi, apalagi kalau import kan lain lagi kisahnya kan. Saya teringat ketika krisis 2008-2009, saya membangun gagasan kolaborasi antara BUMN dengan 3 perusahaan swasta besar yang pegang batu bara dalam rangka memasok batu bara ke PLN. Tujuan saya adalah agar PLN membeli batu bara semurah-murahnya, serendah-rendahnya, di tengah mereka dalam posisi murah. Ditolak tuh oleh menteri. Itu dia, itu kan dulu mantan bendahara Demokrat mainannya itu. Iya. Artinya saya ingin bilang begini, gila gue punya gagasan supaya ada jaminan. Jadi istilahnya kalau dalam dunia energi, gue bikin feedstocknya jelas, gue bikin off-takernya jelas, sehingga produksinya terjamin dan harganya juga rendah. Nggak mau tuh. Nah, sesungguhnya ketika kita bicara tentang kolaborasi gitu posisinya, atau kita dalam rangka berpikir mengefisiensikan dari sumber daya sampai dengan posisi distribusi, BUMN itu dahsyat luar biasa. Bukan dalam kerangka begini nih seperti yang dipikir. Makanya saya bilang sama kalau saya, gua nggak mau tuh gaya berpikir Erick Thohir begitu, nggak mau gua. Gua akan berpikir terintegrasi keseluruhan sumber daya sampai dengan distribusi sehingga pasar mendapatkan harga yang bagus dengan kualitas yang bagus. Nggak mau. Itu dia. Oh, dengan mikir potong-potong, oh ini dalam rangka itu nanti kita bangun pertanian di Belgia. Pertanian di Belgia. Kenapa nggak di Papua saja? Harusnya ini kan negeri-negeri kaya, Bang. Tapi ini entah jadi teroris atau kelompok bersenjata tadi itu KKB itu, ini kan negeri luar biasa harusnya. Kenapa nggak dikelola, tapi malah masyarakat jadi kecewa di sana akibat banyak yang bocor? Apa yang terjadi itu, Bang? Tadi urusan kalau konflik Papua seperti yang tadi Ihsan tadi bacakan gitu ya, dan baru kali ini ada supaya ditangkap KKB itu gitu ya. Dan Novel Bakmumin bilang sama yang bersenjata aja begitu deh, sama yang nggak bersenjata berani dia seperti gitu. Itu sesungguhnya punya latar belakang pesan dari orang-orang yang ingin tetap mendominasi Papua. Ini kan punya riwayat panjang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dengan latar belakang sumber daya yang dimilikinya sekaligus pada posisinya. Saya ingin bercerita aspek keamanan dulu, nanti berkaitan dengan Nanggala 402 nih. Ingat nggak ketika saya cerita tentang keamanan Asia Pasifik, Indonesia ditinggalin? Iya, dilewatin kita India masuk. Karena yang terjadi dalam rangka pengamanan Asia Pasifik itu cuma 5 negara yang bicara. Amerika, gitu ya posisinya, Australia, Jepang, Korea, dan India. Indonesia yang dominan dalam kerangka lautannya gitu ya, dan itu terbentang dengan baik di kawasan Asia Pasifik, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang citranya negatif gitu dalam konstruksi hubungan internasional. Hubungan internasional antara Indonesia dengan Cina, hubungan Indonesia dengan negara-negara lain itu kelihatan ada hal yang sehingga posisi Indonesia dianggap tidak dalam posisi sungguh-sungguh dalam posisi pengamanan kawasan Asia Pasifik, walaupun mereka menyatakan menolak pun dengan alasan non-blok posisinya. Ada hal yang menarik posisinya. India itu non-blok. Iya. India itu non-blok, tapi India terlibat langsung dalam posisi pengawanan Asia Pasifik. Kan menarik kan pertarungannya. Artinya nanti kita punya relasi kencang dengan posisi kenapa Papua itu selalu ribut gitu posisinya dalam kerangka itu gitu. Jadi bukan hanya geopolitiknya, bukan hanya geostrategisnya, bukan sekedar geoekonominya gitu ya, tapi kita ngeliat dulu sekarang geopertahanannya, geopolitiknya sendiri gitu. Pertarungan kayak gitu.
saya pernah bilang, karena saya pernah menelusurinya, bagaimana saya dari Dili saya mesti sampai ke Maluku dengan kapal gitu ya. Itu saya bisa menyaksikan betapa Selat Makassar itu dan tembus ke atas itu luar biasa strategisnya. Dan itu tingkat kedalamannya luar biasa di situ. Saya bisa misalnya, ini pengalaman, saya bisa ngeliat ikan tuna segede-gede pahanya akhiran tali tuh. Pahanya lebih gede dari sama orang asing gitu ya, langsung dibawa keluar. Jadi sampai ke Denpasar, langsung naik pesawat masuk kontainer, kabur keluar karena mereka mengkonsumsi ikan tuna segar gitu yang mereka tangkap dari Selat Makassar sampai terus ke sana gitu, Selat Bali, Selat Makassar gitu. Itu perlu kapal selam tuh untuk cari itu. Iya, itu luar biasa. Nah, artinya sesungguhnya dalam kerangka kayak gitu bisa kita lihat begitu masuk ke kawasan Selat Makassar ke atas sama makin ke atas itu gitu posisinya, strategis sekali tempatnya. Pada saat yang sama, itu berhadapan nggak jauh juga dengan pengamanan Laut Cina Selatan. Nah, saya teringat November 2011, ketika Obama marah-marahin seorang menteri. Pada saat Amerika menempatkan 2.500 marinirnya di kawasan di Australia, lalu dipindahkan ke Papua dalam rangka memantau langsung Laut Cina Selatan. Itu Obama memarahi seorang menteri Indonesia itu. Beritanya setelah dimarahi beberapa hari kemudian baru keluar di Jakarta Post beritanya. Tapi saya sendiri waktu itu ada di Bali seperti saya cerita. Saya ingin mengatakan betapa strategisnya Papua dalam konstruksi geopolitik. Saya nggak bicara soal geoekonominya, geopolitik aja dulu gitu posisinya. Jadi ada riwayat kayak gitu. Saat yang sama konflik Laut Cina Selatan terus meningkat. Saya pernah bilang di radio dan di radio Rasil ketika kita bicara gitu, betapa Cina bisa mengusir semua pesawat sipil yang mencoba memantau lewat drone-nya atau lewat kalangan tertentu untuk melihat perkembangan bagaimana Cina membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan posisinya. Dan kemudian menjadi pemberitaan oleh Mario Rubio di Kongres sana bahwa Cina melakukan ini. Mario Rubio adalah republik gitu ya posisinya. Bercerita tentang bagaimana posisi Cina membangun kekuatan di Laut Cina Selatan posisinya. Dan dianggap penting kita mengantisipasi pergerakan Laut Cina Selatan posisinya. Dan itu ternyata muncul memang di National Defense Strategy of US, NDS ya, bukan National Security. Ini lebih konkret lebih fokus lagi. National Defense Strategy of US, pentingnya mengamati Cina dalam konstruksi Selat Korea, Selat Taiwan, dan Laut Cina Selatan, dan perspektif bahkan ekonomi. Nah, ini disebut sebagai the priority potential enemy. Jadi satu posisi yang musuh yang prioritas dan sangat potensial. Itu sebutan mereka. Kerangka itu gitu. Nah, dari sana sesungguhnya orang-orang itu di Papua yang punya uang, yang ngejual senjatanya siapa, yang ngebelinya siapa, gitu. Kan pernah ketangkep. Itu. Polisi dan tentara yang jual senjata posisinya. Dan saya pernah bilang di titik-titik strategis di kawasan daratnya Papua, di mana di sana ada kelompok misionaris, sesungguhnya punya hubungan dengan cadangan sumber daya yang tersedia di situ gitu. Itu dia. Misionaris sendiri sesungguhnya dalam rangka mengamankan agar tidak ada pihak-pihak yang ngambil posisi sumber daya itu. Gitu ngelihatnya. Luar biasa. Nah, kalau masuk ke dalam konstruksi keamanan kelompok bersenjata gitu, bagaimana kekuatan kelompok bersenjata itu kan mestinya ada keberanian dari Indonesia sejak awal bahwa gerakan mereka adalah gerakan separatis. Karena mereka jelas-jelas menyatakan soal kemerdekaan. Kenapa kemudian kita tetap hanya menyatakan dalam kerangka kriminalitas gitu? Kalau mereka motifnya ada 4 negara di Pasifik, Vanuatu, ada 4 negara yang serta-merta mengakui kemerdekaan mereka kok. Dan itu saya ingat dari awal reformasi mereka sudah begitu. Salah satunya yang saya ingat Vanuatu. Vanuatu itu selalu mengakui kemerdekaan Papua, dan Vanuatu itu orientasinya Amerika. Jadi dia tidak merupakan gerakan single dari Benny Wenda dan kawan-kawan atau siapapun yang dari posisi itu, gerakan otoritas murni dari masyarakat di sana. Sama seperti ketika kita melihat satu kelompok yang ingin melakukan kemerdekaan seperti itu. Nah, ini mestinya jadi prioritas dalam rangka memang NKRI harga mati. Yang ternyata kita tidak berani bicara itu gitu.
dalam kerangka konkretnya gitu. Baru keluar sekarang tangkap. Lalu ada lembaga lain hati-hati kalau menunjuk mereka sebagai teroris. Kan gimana sih kok Anda berani menyebut pihak-pihak tertentu sebagai teroris, tapi di sisi lain Anda terhadap yang betul-betul melakukan gerakan separatis, Anda tidak dalam kerangka yang proporsional. Kan artinya tidak terjadi relasi yuridis sosiologis dengan yuridis formalnya, tidak ketemu di situ. Yuridis sosiologis mereka adalah separatis, yuridis legalnya Anda katakan mereka KKB. Nggak ketemu dirasa keadilan mereka yang terkena jadi korban yang dikorbankan secara yuridis formal. Padahal yuridis sosiologis adalah mereka pembela NKRI gitu misalnya. Ada hal yang saya bilang menimbulkan kesenjangan keadilan, lukanya rasa keadilan dalam kerangka itu. Nah, lagi-lagi kalau kita balik melihat Papua, dia tidak akan pernah berhenti. Dia nggak akan pernah berhenti selama yang namanya kita sendiri tidak dalam posisi proporsional memainkan posisi hubungan internasional dengan baik, dengan canggih. Ini kan bukan sekedar eranya Joko Widodo seperti ini. Di era Soeharto pernah kejadian, di eranya namanya Bung Karno karena kejadian gitu. Jadi artinya dibutuhkan, dibutuhkan orientasi kepemimpinan dan kualitas kepemimpinan yang memang mumpuni bahasa Jawanya bilang. Kalau orientasi dan kualitas kepemimpinannya tidak mumpuni, ya Anda akan dikorbankan. Anda akan dimainkan seperti sekarang. Itu makanya pengamanannya menurut saya bukan sekedar pengamanan darat. Bukan sekedar, dibutuhkan pengamanan laut, dibutuhkan pengamanan udara. Pernah ingat nggak beberapa waktu lalu kita bicara tentang drone yang ditangkap oleh nelayan yang isinya ternyata drone-nya Cina. Pernah ya? Pernah. 2 kali malah tuh. Itu kita efektif. Ya. Kapal selam mahal dipakai drone begituan, lebih murah jauh gitu kan. Cina selalu bikin cara yang lebih murah. Gitu kan. Dan yang menarik sekarang beredar isu tentang bagaimana Cina sudah melakukan ranjau-ranjau dalam rangka ikutan pengamanan di Laut Cina Selatan. Jadi kan artinya perang di udaranya lewat digitalnya kuat, luar biasa, satelit, permainan posisi sekarang, itu makanya saya bilang bagian dari perang di udara itu adalah COVID-19 posisinya gitu ya. Kalau di laut kasusnya Nanggala 402 menyadarkan, maka gemparlah orang. Maka muncullah gagas Joko Karyan itu sampai kayak gitu. Itu kan sindiran menampar yang dilakukan Joko Karyan itu. Sindiran menampar amat sangat dalam itu. Bahwa umat Islam itu peduli dengan NKRI. Bahwa umat Islam langsung bertanggung jawab. Itu keras gitu. Keras sekali kalau Anda punya perasaan. Itu. Sekarang perasaan ini kadang-kadang sudah agak luntur. Karena banyak juga masjid yang mengikutinya langsung mentransfer ke Joko Karyan itu. Luar biasa. Banyak muslim yang langsung segera menunjukkan pertanggungjawaban. Jadi mereka tidak lagi bicara saya Bhinneka Tunggal Ika, saya NKRI, saya Pancasila. Nggak lagi begitu, konkret. Menunjukkan pertanggungjawabannya. Nah, kalau kita punya perasaan kayak gitu seperti statement saya di sebuah kajian bersama Refli Harun, berhentilah memusuhi. Yuk sama-sama. Saya berkali-kali loh kajian saya menyatakan, yuk kita sama-sama ngebangun yuk. Anda sudah berkuasa kemarin melalui pemilih, ya sudahlah kami dukung Anda berkuasa. Tapi jangan memusuhi kami karena kami tidak memusuhi Anda. Gitu. Amal Anda, amal kami, keyakinan kami, keyakinan Anda. Tapi kita terikat oleh NKRI, kita terikat oleh konstitusi. Peganglah sumpah jabatan itu. Gitu. Kami memegang sumpah jabatan kami sebagai warga negara Indonesia. Gitu kan, itu baru tuh namanya. 8.40 menit sudah. Kita harus tutup kisah di pagi hari ini. Tutup Bang Iksanuddin Nursi, apa yang ingin disampaikan sebagai akhir kalam di pagi ini? Silakan Bang. Ini hari ke-15. Kita akan masuk ke satu hari-hari Lailatul Qadar. Insyaallah. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan posisinya. Apakah kejadian itu hanya pada saat Al-Quran diturunkan atau memang kejadian itu berulang-ulang? Hanya mereka yang betul-betul menikmati 10 malam terakhir yang bisa merasakannya. Dan tiap orang merasakannya berbeda-beda. Gitu. Makanya dianjurkan di 187 gitu ya, berdiamlah di masjid di 10 hari terakhir posisinya. Kita iktikaf. Kalaupun tidak bisa iktikaf siang hari, paling tidak setelah Ba'da Isya gitu ya, kita bermalam terus sampai dengan subuh posisinya. Supaya kita betul-betul posisinya melakukan muhasabah diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak ingin membacakan ayatnya, tapi saya ingin mengundang seluruh pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV. Silakan
buka Al-Qasas 1 sampai dengan 4. Nanti kalau sudah dapat responnya, sampaikan ke Rafil apa yang Anda dapatkan dengan membaca Al-Quran Al-Qasas 1 sampai dengan 4 yang relasinya adalah antara perbuatan soleh dengan perbuatan merusak. Perbuatan kalimatnya, kita termasuk mufsidin atau termasuk namanya muslihin. Nah, itu. Ringkasnya itu gitu. Karena muhasabah kita sebagai kuntum khari umat gitu ya, posisi sebagai umat yang terbaik dan umat yang berkontribusi terus-menerus pada kebaikan dan kebenaran, maka kita harus bisa mengklasifikasikan diri kita ada di mana. Kita bertanya sekarang posisi kita di mana? Apakah kita muslihin atau kita mufsidin? Nah, itu silakan buka Al-Qasas 1 sampai dengan 4, nanti relasikan dengan beberapa ayat lain supaya kita sampai pada satu apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun, karena kita memang umat yang terbaik. Demikian akhirnya dan pendengar radio Silaturahim serta pemirsa Rafil TV. Salah menjadi tanggung jawab saya dan saya memohon ampunan Allah, tapi benar karena memang kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini.